Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman pernah mengalami kejadian gini nggak? Ada didatangi seorang teman atau saudara yang mungkin, oke, kita bilang sedikit curhat mengenai kondisi pekerjaan, bisnis, atau perekonomian mereka saat ini. Yang mengatakan, aduh sekarang ekonomi susah ya, aku nggak tahu nih, bisnis udah mandek, nggak tahu lagi mau cari duit gimana gitu. Atau nyari kerja susah banget, nggak dapet-dapet, bisnis apa ya bagusnya gitu. Terus ada lagi yang mungkin ngatakan, iya bingung nih, mau mulai bisnis kan harus punya modal, kalau nggak ada modal gimana mau bisnis gitu. Kira-kira ada yang seperti itu nggak? Ya, saya kurang lebih juga sering mengalami hal seperti ini, ketemu dengan teman-teman, terus ngobrol, terus ada ya curhat-curhatan lah mengenai bisnis, mengenai pekerjaan, ya mengenai bagaimana perekonomian saat ini membuat mereka kebingungan, nggak tahu mesti gimana lagi. Ya, dan biasanya ketika kita merespon, nah saya tuh biasanya ya, kalau aku bilang sih kenapa nggak coba jualan aja gitu. Sekarang kan banyak media sosial, kita bisa jualan online gitu. Ya udah, tinggal jualan online itu posting-posting, terus ya nanti ada yang beli, kirim apa, sesimpel itu. Ya, basicnya awalnya memang hanya sesimpel itu, sehingga mungkin saking simpelnya, saking gampangnya, banyak yang berpikir itu jadi macam kayak main-main, macam kayak ecek-ecek, atau mungkin macam kayak, ya itu kan kerjaannya emak-emak di rumah, masa gue yang tadinya bisnis ini harus bisnis online sih, atau aku nggak bakat jualan, nggak bisa gitu. Padahal sesederhana itulah, dan dengan cara yang sederhana itu kita bisa memulai sebuah bisnis kita yang akan memberikan income atau profit bagi kita. Tapi sebenarnya enggak juga yang terlalu sederhana gitu, mungkin banyak hal-hal juga yang perlu kita pelajari sehingga bisa meningkatkan omset atau profit kita. Oke, kenapa saya menyarankan seperti itu? Jadi gini, saya pernah mempelajari bahwa sebenarnya memang ada 4 pilar di dalam bisnis yang harus kita perhatikan atau mungkin perlu kita kuasai atau perlu kita ketahui ketika kita akan memulai sebuah bisnis atau menjalankan sebuah bisnis. Apa itu? Yaitu produksi, SDM atau sumber daya manusia, terus finansial atau keuangan, dan bidang marketing. 4 ini itu harus terpenuhi ketika kita menjalankan sebuah bisnis. Idealnya sih memang seperti itu. Jadi ada produksi, ada SDM-nya, terus ada pengelolaan keuangannya secara khusus, terus juga ada trik-trik marketing yang harus kita lakukan untuk memperkenalkan produk-produk kita dalam menjalankan bisnis kita. Akan tetapi kemudian saya mendapatkan lagi sebuah pembelajaran bahwa sebenarnya bagi seorang pemula atau bisnis beginner itu tidak perlu harus memperhatikan dulu keempat-empatnya ini, nggak perlu fokus empat-empatnya ini dulu. Karena itu kalau memulai sebuah bisnis kita fokus menjalankan langsung 4 ini itu ribet. Ya gimana nggak ribet? Kita baru mau mulai, udah harus mikirin sewa rukonya gimana, tempatnya di mana, lokasinya, belum lagi aduh rekrut karyawan, trainingnya. Iya kalau misalnya ini oke, kalau nggak oke gimana nyarinya lagi. Terus belum lagi bagaimana nanti pengelolaan keuangannya, sistem keuangannya, dan lain-lain. Termasuk nanti bagaimana sales dan marketingnya. Ribet. Apalagi belum kita yang belum pernah berbisnis. Makanya ketika ada teman-teman yang bertanya, saya selalu menyarankan ya udah jualan aja gitu. Ya, tapi selalu banyaknya juga menjawab, aku nggak bisa jualan. Padahal faktanya ya bisnis itu ya jualan gitu. Dan mungkin itu tadi seperti saya bilang, mungkin karena terlalu terlihat sederhana, sangat simple sehingga merasa itu bukan the real business.
itu kayak main-main gitu. Dan orang menganggap yang real bisnis itu yang ada tempatnya, ada karyawannya, ada produksinya gitu. Apalagi di masa pandemi saat ini kita harus bekerja dari rumah, terus kita nggak bisa kemana-mana, terus keterbatasan modal mungkin ya yang paling tepat adalah seperti saya sampaikan pilihannya adalah jualan atau bisnis online. Waktu kita banyak di rumah, kita pegang handphone, kita selalu setiap hari setiap saat membuka media sosial gitu. Kenapa kita tidak memanfaatkan hal yang ada saat ini itu untuk memberikan profit atau omset buat kita? Ya itulah jualan online. Oke, tapi ada perlu beberapa hal atau tips-tips yang juga harus kita perhatikan ketika kita ingin memutuskan untuk berjualan online. Oke, saya sharing beberapa tipsnya di sini. Yang pertama adalah tentukan vendornya dan pastikan barang tersebut adalah barang yang memiliki kualitas tinggi atau kualitas bagus. Ya, bukan barang KW-KWan, bukan barang abal-abal, bukan juga barang asal murah, asal laku, terus banyak dibeli orang gitu. Tapi ternyata kualitasnya sekali pakai hancur, misal, atau tidak ngefek pada yang membeli gitu. Jadi pastikan sekali lagi kita cari vendor yang memiliki produk dengan kualitas bermutu tinggi, terbaik, dan tidak mengecewakan konsumen. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan produk tersebut repeat ordernya tinggi. Sekali lagi saya sampaikan, pastikan produk tersebut repeat ordernya tinggi. Minimal 1 kali dalam sebulan orang harus sudah order lagi kepada kita. Oke, contohnya, misal yang kebayang jualan baju gitu. Ya, kalau jual baju itu termasuk yang repeat ordernya tidak terlalu tinggi. Artinya belum tentu juga setiap bulan orang beli baju. Benar kan? Nah, mungkin kita senang fashion, kita ini ya, tapi kalau memang itu repeat ordernya paling 3 bulan sekali atau bahkan 6 bulan sekali orang baru akan beli lagi, artinya kita butuh effort yang lebih besar dalam mencari pasar-pasar baru gitu. Nah, tapi kalau kita menjual barang yang repeat ordernya tinggi, misalnya mungkin 2 minggu dia udah order lagi atau 1 bulan dia udah order lagi. Artinya kita nggak perlu terlalu membuang energi atau effort yang besar untuk memperbesar pasar kita ya. Tapi kalau kita bisa memperbesar itu akan jauh lebih bagus tentunya. Oke. Kemudian produk tersebut pastikan memiliki ukuran yang nggak gede atau beratnya tuh juga nggak yang terlalu berat. Karena apa? Karena udah pasti ketika kita jualan online, pembeli kita atau customer kita itu berada di daerah-daerah yang kita juga belum tentu dia di mana. Jadi ketika dia order, dia beli dari kita, tentunya akan membutuhkan sistem delivery gitu. Nah, disinilah kita harus tentukan bahwa produk yang kita jual, usahakan bukan barang yang besar dan bukan barang yang berat, sehingga ketika customer beli, mereka tidak terlalu terbebani dengan ongkos kirim gitu. Kan nggak lucu juga kalau misalnya barangnya harganya 10.000, terus kita ngirimnya kemana gitu yang harga ongkos kirimnya 1 kilo 25.000. Kan nggak lucu ya? Lebih mahal ongkos kirimnya daripada produknya. Jadi pastikan itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu besar sehingga simple dalam pengiriman. Kemudian, satu hal lagi, pastikan ketika kita memulai sebuah bisnis ini, walaupun itu hanya bisnis jualan, anggaplah jualan online, pastikan ada mentornya. Kenapa? Mentor itu ibarat kompas ketika kita berada di dalam hutan. Kebayangkan di dalam hutan tanpa kompas. Itu ya bisa jadi mungkin akhirnya kita akan ketemu jalan keluar, tetapi tanpa kompas udah pasti akan muter-muter dulu, nyasar dulu ke sini, nyasar dulu ke situ, bisa jatuh dulu ke lubang ini, bisa masuk jurang situ. Ya kan? Nah, itu ketika kita masuk hutan tanpa kompas. Artinya, berbisnis tanpa mentor ya ibarat kita masuk hutan tanpa kompas. Nah, mentor fungsinya di dalam bisnis adalah sebagai penunjuk bagi kita, mengarahkan kita, memberikan kita pandangan-pandangan sehingga langkah kita di dalam bisnis itu bisa lebih
efektif, bisa lebih simple. Karena apa? Karena mentor adalah orang yang sudah melewati segala tantangan-tantangan yang akan kita lewati. Sehingga dia akan bisa kasih tunjuk, lu jangan lewat sana. Di situ nanti ada lubangnya, ntar masuk gitu. Atau jalannya lewat sini aja, jangan ke situ, itu kejauhan gitu. Jadi ya seperti itulah. Ketika kita berbisnis, pastikan punya mentor. Maka bisnis kita akan berjalan lebih maksimal dan hasil yang kita dapatkan juga akan lebih maksimal. Oke, yang terakhir apa? Yang terakhir, pastikan ketika kita menjalankan bisnis, kita tergabung dalam sebuah komunitas. Kenapa dengan komunitas? Ya, komunitas itu adalah sekelompok orang-orang yang bisa membuat kita terjaga semangatnya. Kenapa? Karena kan sekarang bisnis itu sistemnya kolaborasi ya, bersama-sama. Dengan bersama-sama kita bisa saling tukeran ilmu, bisa saling menyemangati, bisa saling mengingatkan, dan yang pasti itu kita bisa saling mendukung agar kita bisa sama-sama sukses gitu, mencapai apa yang menjadi tujuan kita di dalam menjalankan bisnis kita. Dan pastikan komunitas itu adalah komunitas yang positif, komunitas yang memang akan menjaga semangat kita bahwa kita akan tetap berjalan di bisnis kita dengan maksimal apapun tantangannya, karena kita tahu ada orang-orang positif yang akan mendukung kita. Oke, teman-teman, saya pikir itu saja beberapa tips bahwa mulailah bisnis teman-teman. Jangan mikir terlalu banyak. Bagi teman-teman yang sebagai pemula, pastikan mulai saja. Dengan apa? Ya, saat ini adalah saat tepat untuk memulai bisnis online teman-teman. Oke, mudah-mudahan apa yang kita share kali ini bermanfaat. Insya Allah next kita akan share dengan tema yang lain. Akhirnya saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.